masa-masa pencariannya, masa-masa kalau orang yang belum beres skripsinya ditanya terus, ditagih terus, gila krisis banget kan. Mau nyelesain skripsi tapi bingung setelah skripsi mau kemana. Setelah skripsinya beres bingung, gue mau nulisin kerja, mau kuliah, mau nikah, pun kalaupun mau nikah sama siapa gitu kan. Nah ini masa-masa krisis ini tanpa disadari ternyata ada istilahnya, yaitu ialah yang gue sebutin dari tadi, KLC, or we can say that quarter life crisis, krisis di usia seperempat abad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang balik lagi dengan gue Sofwatil Amin dari podcast YouTube Pesan dan Tren lebih tepatnya ya kan. Nggak ada yang nyangka sih sebenarnya kita akan punya konten monolog kayak gini, tapi demi kontainer ya, bukan konten kreator, karena tuntutan menjadi kontainer atau konten kreator tidak bisa terbendung lagi ya kan, di kepala sudah membuncah-buncah idenya. Yang monolog udah ada, Iya monolog. Oh iya, yang monolog udah ada laba-laba kan. Pertama ya. Oh iya bener ya. Beberapa bulan yang lalu, ya. Gue coba untuk merefresh, untuk tetap sharing. Tapi kalau untuk channel Pesan dan Tren, gue rasa ya kita kan bahas semua hal lah yang mudah-mudahan sih bisa dibagi pesannya, bisa diambil trennya, bisa diambil juga pelajarannya kalau ada. Oke, kali ini kita akan bahas soal quarter life crisis. Jadi buat kalian yang baru denger, tapi mudah-mudahan sih ini salah, mudah-mudahan sih dugaan gue salah, tapi mudah-mudahan dugaan gue salah dan mudah-mudahan semuanya sudah mendengar istilah ini gitu. Jadi quarter life crisis adalah krisis usia seperempat abad. Jadi ya dari namanya aja krisis kan. Krisis gitu, masa kebingungan, masa kebimbangan di usia seperempat abad. Yang mana artinya adalah di usia antara 20 sampai 30 tahun. Gue paham betul ini klasik. Gue sadar betul ini sudah banyak yang bahas di konten-konten lain, channel-channel lain. Tapi gue harap dengan gue unggah di konten ini atau di channel ini, persebaran pengetahuannya lebih luas. Ya meskipun penonton kita nggak banyak. Tapi udah persebaran lebih luas dan mungkin katakanlah meraih atau juga bisa didengarkan oleh mereka-mereka yang siapa tahu tidak mendengarkan channel lain, tapi cuma mendengarkan di Pesan dan Tren. Nah mudah-mudahan kalian jadi tahu. Jadi gue akan mulai pembahasan tentang quarter life crisis ini akan gue tarik ulur dulu di. Jadi pertama ditemukan oleh, bukan ditemukan bahasanya, penelitian mengenai KLC ini, kita singkat aja biar enak ya, bukan ILC. Jadi KLC ini pertama kali diungkapkan oleh Robinson di tahun 2001. Why? Kenapa gue tahu ini? Karena kebetulan tesis gue tentang quarter life crisis atau KLC ini. Atau mungkin teman-teman punya referensi lain, atau mungkin referensi belum terjamah oleh jelajah literasi gue, ya bisa komen, nanti kita bisa sharing masing-masing. Tapi yang gue tahu pertama kali dibahas tentang quarter life crisis atau penelitian yang membahas pertama kali adalah oleh Robinson. Di tahun 2001 dia coba untuk survei, dia coba untuk melihat, dia coba untuk terjun langsung membandingkan mereka-mereka yang alumni atau fresh graduate dari salah satu universitas dengan background pendidikan dan background yang tidak pendidikan. Ya bisa lu baca sendirilah untuk penelitian itu ya kan. Nah tapi yang akan gue bahas saat ini adalah kaitannya dengan kita. Kaitannya dengan kita sebagai pemuda, kita sebagai bagian dari penerus estafet orang-orang terdahulu kita, yaitu adalah pemuda Islam. Nah, apa itu KLC dan kenapa gue bahas di sini? Pertama, KLC adalah masa bimbang. Jadi kalau dalam ilmu psikologi, dalam ilmu teori perkembangan psikologi, di masa remaja orang biasanya mengalami yang disebut dengan storm and drang. Jadi badai mabuk. Bisa dibayangin gak sih? Ya badai, ya mabuk kan. Kita ngadepin badai aja susah, ini mabuk lagi, gila. Jadi di saat masa remaja, orang itu biasanya menurut psikologi perkembangan mengalami, ya kalau kita bahasakan pencarian jati diri. Waduh,
Berat sekali. Sampai sekarang aja yang udah dewasa mungkin belum nemuin juga jati dirinya apa ya kan. Tapi yang jelas masa ini kita baru sadar bahwa jati diri itu penting. Kita mau kemana? Nah itu masa remaja. Nah ternyata kadang-kadang kita cuma concern pada masa-masa transisi yang terlihat physically gitu, dalam artian pertumbuhan usia. Nah, ternyata masa-masa krisis ini juga ada setelah kita mengalami usia, di rentang usia, menurut Theo Robinson, orang yang mengalami KLC ini adalah di usia 20 sampai 30 tahun. Pasti dong nanya-nanya, kenapa? Kenapa orang di usia 20-30 tahun? Bukankah di usia itu orang sudah banyak bergaul, ya kan pertanyaannya. Bukankah di usia itu biasanya orang-orang sudah concern, atau paling enggak di Indonesia yang kita alami sendiri sudah katakanlah kuliah di semester sekian, bukankah seharusnya sudah tenang? Oh tidak. Justru menurut teori yang gue baca, di usia ini biasanya orang mengalami dua transisi sekaligus. Yang pertama adalah transisi usia, tentu aja. Usia terus bertambah. Yang kedua adalah transisi tempat. Kenapa demikian? Karena di usia ini, di Indonesia ya pada umumnya, pertama, orang biasanya di usia ini adalah dia baru lulus kuliah. Atau akan selesai kuliah. Atau bingung mau kuliah di mana. Iya kan? Jadi semuanya serba persimpangan tuh. Serba pilihan. Dan serba tidak enak biasanya. Buat orang yang belum kuliah, mungkin dia kesalah jurusan. Buat orang yang udah lulus kuliah, setelah ini gue ngapain ya gitu. Kuliahnya jurusan A, ternyata di luar dugaan cara hidup, pola hidup, kemudian juga persaingan pasar katakanlah, kemudian juga persaingan dalam hal ekonomi ternyata gila ketat banget gitu. Nah orang-orang kaget tuh di masa-masa itu gitu, di usia-usia 20-30 tahun gitu. Masa-masa pencariannya, masa-masa kalau orang yang belum beres skripsinya ditanya terus, ditagih terus, gila krisis banget kan. Mau nyelesain skripsi tapi bingung setelah skripsi mau kemana. Setelah skripsinya beres, bingung, gue mau nulisin kerja, mau kuliah, mau nikah. Pun kalaupun mau nikah sama siapa gitu kan. Nah ini masa-masa krisis ini tanpa disadari ternyata ada istilahnya, yaitu ialah yang gue sebutin dari tadi, KLC, or we can say that quarter life crisis, krisis di usia seperempat abad. Menakutkan banget, menakutkan, iya sangat menakutkan. Nah kenapa orang-orang sampai akhirnya tidak menyadari kalau dia sedang mengalami quarter life crisis, ya kan, termasuk gue mungkin juga. Gue juga menyadarinya, ternyata gue ngalamin ya gitu. Lu kan suka ngerasa gak sih kayak aduh gue udah belajar ini nih gitu, setelah kuliah kok malah persaingan kerja nggak segampang dikatakanlah selama ini kita lalui, selama ini kita diskusikan gitu. Terus juga mungkin banget gitu kan, di usia-usia ini orang-orang quarter life crisis itu biasanya bingung mau kemana, bingung mau ngapain. Terus kayak tanda petik ilmu selama ini nggak pakai gitu kan. Pokoknya orang tuh ada di persimpangan jalan banget lah. Karir, jodoh, kerja mau apa gitu kan. Kadang-kadang juga ada yang di saat itu juga dia bingung mau ngapain ya gue gitu, mau ngapain ya gue gitu tuh. Nah di masa ini biasanya orang ngerasa yang gue pelajarin sebenarnya kepake nggak sih gitu. Perasaan di kuliah dulu semua sistematis gitu. Kenapa orang setelah kuliah ngerasa kaget bahwa persimpangan hidup tuh banyak banget? Menurut penelitian Robinson, karena kita terbiasa dari SD, SMP itu terbiasa hidup tersusun. Dalam artian jenjangnya jelas gitu. Jenjangnya jelas, setelah ini lo mau ngapain jelas, setelah ini lo mau kemana jelas. Contoh, gue ambil contoh. SD. Setelah SD kita jelas jenjangnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kemudian jenjang setelah SD adalah SMP. Nah, setelah SMP jenjangnya jelas tuh. Kayak SMA dong, ya kan? Nggak mungkin dong langsung kuliah, ya kan? Nah, kebiasaan kita terhadap suatu hal yang terlihat jelas, dalam artian jenjangnya jelas,
Kemudian kadang-kadang orang yang kalau lu mau masuk SMA favorit misalkan, gampang, tinggal nilai pas SMP-nya aja gede. Kita tinggal belajar di SMP, kemudian tujuannya jelas mau ke SMA favorit. Nilai UN SMP-nya luar biasa, nah terbuka peluang kita untuk ke SMA favorit. Tapi ternyata di usia-usia 20 sampai 30 kita kayak dibenturin sama kesadaran bahwa kok hidup gini ya gitu tuh. Oh ternyata hidup tuh begini ya gitu. Oh ternyata ada saingannya gitu. Oh ternyata pilihan hidup tuh cabangnya banyak banget gitu. Nggak cuman yang kita pelajarin dulu di kurikulum, di silabus segala macem gitu tuh. Nah keterkejutan itulah yang disebut dengan quarter life crisis gitu. Orang kaget, orang lebih dalam mempertanyakan, ini gue bisa survive nggak sih? Nah, ini gue bisa bertahan nggak sih dengan kemampuan gue yang segini? Ini gue bisa bahagiain orang nggak sih gitu? Ini gue bisa termasuk orang yang bertanggung jawab nggak sih dengan keadaan gue, dengan kemampuan gue, dengan pengetahuan gue yang segini gitu? Ini gue kalaupun mau nyari jodoh, ada nggak sih yang mau gitu? Kalaupun mau misalkan mau terus kuliah, nanti kemana ya gitu? Jadi banyak banget tuh cabangnya tuh, tanda panah banyak banget tuh. Nah ini kan berlawanan dengan keadaan kita dulu pas SMP atau SMA atau sekolah sederajat lah gitu. Jelas tuh tujuannya SMP, kalau mau masuk SMA favorit ya udah SMP yang bener. Tapi ternyata di kehidupan nyata itu tanda tanya besar. Nggak mesti nilai yang kita kantongin, ya kan? Semua pelajaran yang kita hafal mungkin kadang-kadang kita kecewa tuh. Waduh, kok ternyata hidup gini ya? Perasaan dulu gue tuh pinter loh pas kuliah, misalkan. Perasaan gue dulu pas sekolah kayaknya jadi orang yang melewati masa keemasan mungkin gitu kan. Tapi ternyata saya nggak bilang. Ada di belakang saya, tebak saja suaranya siapa. Pasti kalian akrab. Tapi ternyata gini ya gitu. Nah, sadar nggak sadar, ternyata gue pun ngalamin itu. Biasalah, karena kita punya keresahan masing-masing kan. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah seberapa banyak pun bekal kita, kadang-kadang pertanyaan selanjutnya adalah lo bisa apa gitu, ya kan? Nah masa-masa ini disebut dengan quarter life crisis gitu. Lo bisa survive enggak, lo bisa bahagiain orang enggak, lo bisa ngapain sih gitu, hidup ini gini kayaknya lo ngamun aja gitu kan. Perasaan bakal gue udah banyak. Nah, hal seperti itu disebut Robinson dengan quarter life crisis. Yang mana kalau di bahasa Indonesia kan adalah krisis usia seperempat abad. Nah, gue akan bedah kenapa orang bisa mengalami quarter life crisis itu. Ya meskipun memang nggak semua orang mengalami itu kan. Mungkin orang udah saking sibuknya dari muda, akhirnya melewati masa itu kan. Tapi mungkin itu hanya soal waktu aja sih. Jadi kalau urutan hidup, kalau menurut gue ya, kalau urutan hidup itu adalah 1-10, orang bisa ngelewatin masa itu 1-10 berurutan, bisa. Tapi ada juga yang mungkin dia 1, 2, 7, 9. Jadi dia mau melewati masa 3, 4, 5 itu nanti di depan. Cuma beda timing aja gitu. Beda waktu aja gitu. Ada orang yang terkenal nunggu tua dulu, ada orang terkenal dari muda tapi mati tua. Gimana sih? Ya gitu pokoknya gitu kan. Mungkin masalah timing aja, tapi tidak bisa dipungkiri ada juga orang yang tidak menghadapi quarter life crisis. Tapi nah, pertanyaannya adalah kenapa kita bisa terbentur dengan quarter life crisis? Menurut pengamatan gue dan pengalaman gue, yang pertama, kita telat sadar. Dalam artian telat sadar tuh terlalu lama sendiri. Dalam artian terlalu lama mikir, kelamaan mikir. Lo mau ngelangkah ini kemana gitu tuh. Nah kita telat tuh untuk mempercepat kesadaran itu. Karena kalau di usia, gue pernah dengar satu orang yang pernah bilang, tapi gue lupa siapa namanya. Kalau di usia 40 atau usia 30 ke atas, lo mau hidup lo udah tenang. Maksud gue tenang tuh dalam artian udah bener-bener bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ya itu jatuh bangunnya dimulai di usia 20 itu gitu. Di masa-masa usia krisis itu gitu. Nah itu, telat sadar. Solusinya gimana? Percepat kesadaran itu. Kita mau kemana? Perbanyak ketemu orang. Bahkan kalau di luar negeri ada istilahnya
sosok ngutip luar negeri lupa kan. Namanya 30 days of lunch. Jadi kalau orang luar negeri itu bahkan dia diprogram tuh makan siang hari pertama sama siapa. Jadi dia tuh nyari orang terkenal, makan siang hari pertama sama si A, sama si B, sama si C gitu. Bukan tujuannya makan siang, tapi untuk menambah hazanah pengetahuan gitu. Bukan kita minta ditraktir sama orang terkenal, bukan. Tapi setiap kali dia ngajak orang terkenal itu makan siang, tentu kan banyak ilmu yang dia ambil gitu, banyak ilmu yang dia curi. Kayak kita aja sih lagi makan sama salah satu cendekiawan mungkin atau ulama mungkin, itu bisa kita curi tuh, bisa kita gali. Ya itu kan kalau orang luar negeri, ya gue tahu itu butuh modal, saya tahu. Bukan dalam artian gue nyaranin untuk meneraktir sebanyak orang kemudian kita bangkrut gitu, nggak bisa gitu juga dong. Sesuai dengan kemampuan. Contoh. Nah itu dia mempercepat kita mau apa gitu. Ya mas, ini sih sebenarnya sebagai pengingat gue aja kan. Kemudian itu yang pertama. Nah yang kedua kalau menurut gue adalah kita nggak realistis. Dalam artian nggak realistis itu, ya kalau kata orang kan mimpi boleh setinggi langit gitu. Tapi pastiin kita bisa ngejangkau langit gitu tuh maksudnya. Nah, ketidakrealistisan itu disebabkan biasanya kadang-kadang kita punya kemampuannya apa, pengen jadinya apa gitu tuh. Itu sih nggak apa-apa satu sisi, tapi semakin kita bisa mendekatkan, dalam artian memperpendek jarak antara keinginan sama kemampuan, itu rasanya kalau menurut gua itu kita bisa lebih logis gitu, bisa lebih bisa lebih diperhitungkan pencapaiannya, bisa lebih kita sebagai manusia bisa lebih dipertanggungjawabkan gitu. Jadi ketika mau ditanya mau apa, oh iya kemampuan lu juga pas gitu, artinya lurus lah gitu, linear lah katakanlah gitu. Nah kalau menurut gua dari penyampaian gue yang tadi ada dua nggak tips juga sih, karena gue juga masih dalam kondisi krisis juga sebenarnya nih, krisis identitas. Enggak lah, seenggaknya gue pengen berbagi ada dua hal yang bisa kita pertimbangkan untuk dilakukan. Yang pertama, yang udah gue sebutin tadi, adalah percepat kesadaran kita mau apa, mau ngapain, dan lain sebagainya. Karena waktu terus berlalu, umur terus bertambah. Yang kedua adalah pastiin kita adalah orang-orang yang realistis. Artinya ketika kita punya kemampuan A, B, C, dan lain sebagainya gitu kan, apapun itu, it's okay. Pakai itu, jadikan itu senjata untuk kita mencapai tujuan itu. Ya lagi-lagi ini hanya soal teori, masalah pelaksanaan kan kita punya permasalahan, punya latar belakang masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Nah itu biarkan mengalir, tapi yang jelas adalah doing something. Ketika kita mutusin, ini bukan hanya berlaku untuk orang-orang yang mungkin bingung ketika dia mau kerja apa segala macam. Tapi ketika kita mutusin, misalkan 1 tahun adalah kerja, ya udah. Menurut gue yang penting 1 tahun itu nggak kebuang sia-sia gitu. Apapun, mau kita hanya belajar menjadi pelayan dan lain sebagainya, menurut gue itu adalah jauh lebih baik dan jauh lebih luar biasa, karena setahun itu bisa kita gantikan dengan pengalaman yang mungkin di tahun berikutnya nggak bakal kita dapat gitu. Nah itu, jadi yang pertama adalah percepat keinginan lo, percepat kesadaran untuk menjadi apa. Kemudian yang kedua adalah realistis. Kenapa harus realistis? Karena kadang-kadang akhirnya kita ngelakuin semua hal karena tanda petik tuntutan gitu tuh. Ya tidak sedikit sih orang yang bisa menjajaki suatu pencapaian karena tuntutan, nggak sedikit. Tapi kalau memang lo bisa mengekspresikan diri lo di luar tuntutan itu, di luar keinginan orang lain itu, ya it's okay kan. Yang penting kan kita bisa mempertanggungjawabkannya gitu tuh. Nah itu dia untuk quarter life crisis. Jadi kalau pertanyaannya quarter life crisis, krisis itu bisa iya, bisa tidak. Tapi gue bisa simpulkan kalau di dulunya kita mengisi hal-hal yang semestinya, gue yakinin sih itu bisa terlewati. Bahkan orang bisa tidak melalui kekrisisan itu atau kegampangan hidup itu gitu tuh. Masalah quarter life crisis memang
Jadi kalau pertanyaannya quarter life crisis, sekrisis itukah? Menurut gua tergantung persiapan yang lo lakuin gitu. Tergantung kesadaran, tergantung percepatan lo untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau kata orang, kalau kita krisis gimana dong? Kita kan bingung mau ngapain segala macem. Di waktu itu juga, ketika kebingungan lo, daripada waktu lo dihabiskan untuk bingung, mendingan kita ngelangkah kan. Meskipun salah, it's okay, ya kan? Kalau salah pun dapat 1 kan pahalanya ya. Apalagi benar gitu kan, yang berarti kan ikhtiar. Wah. Tapi memang di usia-usia 20-30 dalam Islam pun juga usia-usia sangat produktif kan ya. Banyak lah literatur yang kita baca tentang keagungan pemuda, tentang pengaruhnya pemuda, nahwal mujtama gitu terhadap masyarakat gitu. Jadi memang di usia-usia ini adalah usia-usia yang sangat produktif kan. Jadi itu soal quarter life crisis tidak sekrisis yang kita bayangkan, asalkan itu tadi yang pengen gue share, yang pengen gue bagi. Jadi mudah-mudahan yang sedang menghadapi quarter life crisis nggak hanya soal karir, nggak hanya soal katakanlah pencapaian, tapi juga soal hubungan juga, soal relasi juga, soal support system kita juga, soal keluarga kita juga ngedukung apa enggak segala macam. Itu juga menurut gue termasuk masa-masa quarter life crisis yang harus kita lewatin gitu. Jadi itu aja krisis seperempat abad yang pengen gue bahas. Kalau teman-teman punya referensi lain tentang quarter life crisis itu apa dan lain sebagainya, silakan, nggak apa-apa. Mungkin juga ada hal yang belum kesampaian gue baca, atau juga ada hal yang mungkin teorinya atau mungkin menurut para ahlinya juga ada yang lain. Silahkan, karena kita di sini untuk berbagi dan coba untuk memanfaatkan waktu. Jadi gitu aja dari gua. Mudah-mudahan lu pada yang di usia 20-30 tahun selesai dengan kekrisisan dalam diri, tapi yang jelas jawaban dari itu semua tetap ada pada diri kita sendiri dan sejauh mana keinginan kita untuk mengubah diri kita sendiri. Gitu aja dari gua. Safatil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.